Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik, keadaan kita semua diberkati oleh Tuhan, amin Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita mau sama-sama tangkap Bapak Ibu, kita mau sama-sama tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Secara pribadi Bapak Ibu, secara pribadi pesan Tuhan ini sungguh meneguhkan hidup saya Bapak Ibu ya. Sekaligus menegur, menuntun. Karena kalau menjaga motivasi yang benar dan murni itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Nah, kita harus garis bawahi ini. Menjaga motivasi yang benar dan murni itu tidaklah mudah. Selalu ada dorongan untuk melenceng Bapak Ibu. Kalau kita sendiri tidak mengawasi hati kita masing-masing Bapak Ibu, selalu ada dorongan untuk keluar, melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita boleh menangkap pesan Tuhan ini Bapak Ibu, ada banyak hal ya. Waktu kita mengiring Tuhan, motivasi kita apa? Waktu kita datang beribadah, apakah datang dengan sebuah kerinduan atau hanya sekedar mencari hiburan semata? Karena ada banyak orang-orang percaya melakukan hal yang kayak gitu. Ya. Daripada tidak ngapa-ngapain ya, mendingan berangkat ke gereja. Nah, itu motivasi yang salah tuh kayak gitu. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Selanjutnya pada waktu kita sedang mungkin melayani. Apa motivasi kita? Apakah supaya terkenal? Nah, sekarang kita lihat banyak di YouTube, TikTok, Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan ya ngebodor seperti itu Bapak Ibu ya. Tanpa ada isi yang jelas gitu. Yang penting tertawa. Atau ada memang sesuatu kepentingan pribadi kita dan sebagainya. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu, kita mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Ini yang Tuhan tekankan di dalam iti pesan Tuhannya Bapak Ibu. Ini bagian awal saja Bapak Ibu sudah sangat luar biasa buat setiap kita. Ini yang Tuhan sampaikan. Tuhan ingin kita di dalam melakukan apapun. Dikatakan apa? Melakukan apapun. Lakukan segala sesuatu dengan tulus, benar, tepat, tanpa ada motivasi terselubung apapun di dalamnya. Wow. Ini yang Tuhan tegaskan, ini yang Tuhan tekankan kepada setiap kita. Melakukan dengan segala sesuatu dengan tulus, benar, tepat, tanpa ada motivasi apapun yang terselubung. Artinya gini tuh, Tuhan sedang memperingatkan setiap kita, Tuhan sedang menegur setiap kita Bapak Ibu. Makanya di awal saya sampaikan, saya sangat diteguhkan, saya diberkati karena memang lagi banyak belajar tentang motivasi ini Bapak Ibu. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya sederhana, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Ya. Waktu kita melakukan sesuatu, pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu selaras seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat apa yang menjadi dasar firman Tuhannya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1. Matius pasal 6 ayat 1 Bapak Ibu. Judul perikop Alkitabnya adalah hal memberi sedekah Bapak Ibu ya. Dikatakan gini, ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh, ini tegas banget dikatakan nih, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Saya bacakan sekali lagi, ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Apa yang kita tangkap dari ayat ini Bapak Ibu? Pak Ishak sudah menyampaikan
latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu. Yesus sedang mengajarkan sesuatu hal yang sangat penting. Berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang memberi sedekah. Memberi sedekah boleh nggak Bapak Ibu? Memberi itu boleh-boleh saja. Menolong sesama itu boleh-boleh saja. Ya. Tetapi yang penting diluruskan di sini adalah tentang motivasinya. Caranya mesti benar, tujuannya harus benar. Jangan ada tujuan yang lain di balik apa yang kita lakukan. Itu yang menjadi salah nantinya. Ya. Kalau kita perhatikan di Galatia pasal 6 Bapak Ibu, ayat 9 sampai 10. Galatia 6, 9 sampai 10. Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu? Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tetapi ini Bapak Ibu, jangan sampai kita salah artikan ayat ini. Saya berbuat baik supaya, saya menolong sesama supaya. Hati-hati loh. Poin penting yang kita lihat di sini adalah motivasinya. Waktu kita melakukan sesuatu pastikan gini, selaras. Waktu kita melakukan sesuatu pastikan gini, sama dengan firman Tuhan, sesuai. Jangan ada agenda pribadi loh Bapak Ibu. Di balik sesuatu apapun yang kita lakukan. Pak Ishak sudah memperlengkapi kita dua hal kemarin ya. Dua prinsip itu. Mari kita renungkan baik-baik nih Bapak Ibu. Ini buat hidup saya juga saya renungkan ya. Karena kita harus tangkap sesuatu di sini ya. Yang pertama Pak Ishak sampaikan gini Bapak Ibu. Lakukan perbuatan kebenaran sebagaimana mestinya. Tanpa mempertimbangkan apa yang orang lain pikirkan. Kadang-kadang kita sibuk dengan apa yang orang lain pikirkan, apa yang kita lakukan. Yang kedua. Lakukan perbuatan kebenaran kita untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Dahsyat banget Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan melihat, belajar satu hal Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Lakukan perbuatan kebenaran dengan landasan yang kuat dan benar. Tanpa ada kemunafikan. Lakukan perbuatan kebenaran dengan landasan yang kuat dan benar. Tanpa ada kemunafikan. Kita harus garis bawah ini Bapak Ibu. Tanpa ada kemunafikan. Tujuannya harus lurus. Tujuannya harus sejalan dengan firman Tuhan. Ini berlaku kepada hidup saya secara pribadi Bapak Ibu. Pertanyaannya gini Bapak Ibu. Apa landasan kita melayani gitu? Ya. Apa landasan kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau waktu kita menolong orang lain? Itu pertanyaan buat setiap kita. Apa landasannya? Apa dasarnya? Kalau kita melayani Bapak Ibu, apa dasarnya? Dasarnya atas dasar kasih atau karena ada sesuatu yang memang kita ingin dapatkan? Jangan sampai Tuhan temukan gini Bapak Ibu, ada kemunafikan kalau kita baca dalam perikop itu. Tuhan tegur, jangan seperti kayak orang munafik dikatakan. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ayat gitu. Di dalam pelayanan selalu ada, kita mesti ukur Bapak Ibu ya, kita mesti betul berjaga-jaga loh ini. Kalau kita nggak jaga hati kita, selesai kita Bapak Ibu ya. Selalu ada keinginan ingin menonjol dan sebagainya. Kita pernah belajar tentang murid-murid memperebutkan siapa yang terbesar di antara para murid. Bahkan di dalam Matius pasal 19 Bapak Ibu ya, Matius pasal 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Rasul Petrus menanyakan sesuatu kepada Yesus. Apa yang dikatakan di sana? Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Belum apa-apa Bapak Ibu ya. Sudah nuntut upah. Sudah mempertanyakan tentang upah mengikut Yesus. Yang saya takutkan terjadi di dalam dunia pelayanan waktu kita dipercayakan melayani Tuhan. Saya melayani, oke, saya dapat apa? Itu kan ada motivasi yang terselubung. Sekalipun jawaban Yesus tidak mempersalahkan pertanyaan Rasul Petrus ini Bapak Ibu.
Oh, Tuhan bilang 100 kali lipat kalau jika orang meninggalkan segala sesuatu karena kerajaan Allah. Tetapi juga dalam pelayanan Bapak Ibu, kita juga pernah melihat tentang kisah Maria dan Marta, betul ya? Kita lihat saja Bapak Ibu ya. Di dalam Lukas 10 ayat 40. Ada sesuatu yang menarik yang saya lihat bahwa kadang-kadang orang-orang percaya ketika dipercayakan dalam pelayanan apapun, modelnya tuh kayak Marta. Lukas 10 ayat 40. Dikatakan apa? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Apa yang kita tangkap dari kalimat ini Bapak Ibu? Artinya gini, Marta memang melayani tetapi dengan tidak setulus hati. Gak tulus dia melayaninya. Melakukan sesuatu tidak tulus. Dia sibuk dengan apa yang dia lakukan. Lihat kata-katanya. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Suruh dong Tuhan, suruh dia bantu aku. Tuhan gak lihat saya capek nih. Suruh dong Maria bantu aku di dapur misalnya gitu. Kadang-kadang di dunia pelayanan Bapak Ibu, jangankan dunia pelayanan, dunia pekerjaan. Kita menyibukkan diri kita. Kita coba menampilkan sesuatu mungkin di depan pemimpin kita. Supaya terkesan bahwa oh iya sedang dia lakukan sesuatu. Padahal kita lihat, endingnya kita lihat. Lalu mengeluh Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal kayak gitu. Selalu ada dorongan untuk kita bisa jatuh. Artinya mengambil keuntungan dari apa yang kita lakukan gitu. Ketika saya mempelajari Bapak, saya juga takut di dalam kehidupan ini gitu. Jangan terlalu banyak sandiwara di dalam kehidupan ini. Ya. Di dalam pelayanan tidak ada topeng-topeng. Harus terang-terang saja gitu. Jangan sampai kita sibuk melakukan sesuatu terkesannya kelihatan dahsyat banget. Tapi nyatanya Tuhan temukan, pemimpin kita juga temukan ada sesuatu yang salah sebenarnya gitu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Prinsip apa yang Tuhan ajarkan di dalam Matius pasal 6. Kita nanti lihat ayat 2 dan 4 Bapak Ibu. Matius 6 ayat 2 dan 4. Ayat 2 berkata gini Bapak Ibu. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Pak Ishak sudah jabarkan itu ya. Seperti ya ini yang kita perlu garis bawahi. Seperti yang dilakukan orang munafik. Sok-sok sibuk itu munafik Bapak Ibu. Dikatakan apa? Di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah Marta gak dapat ini, seharusnya Yesus puji. Wah hebat kamu Marta. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan apa? Tersembunyi loh, Alkitab ngomong ini. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Hendaklah apa yang kamu lakukan itu jika membantu orang lain, jika sedang melakukan sesuatu, hendaklah tersembunyi gitu. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalaskannya kepadamu. Membalasnya kepadamu. Tersembunyi ini dari kata kruptos Bapak Ibu ya. Arti lainnya adalah sebuah rahasia. Memberikan sesuatu dengan rahasia. Tersembunyi. Tidak perlu diketahui oleh orang lain. Itu dari kata kruptos ya. Bukan berarti yang rahasia ini tidak ada yang lihat loh. Saya ulangi Bapak Ibu. Bukan berarti yang rahasia, yang tersembunyi ini tidak ada yang lihat. Manusia memang tidak bisa lihat. Tapi ada mata yang lain bisa melihat. Ada mata Tuhan yang melihat. Jadi mending mana Bapak Ibu? Kita mendapatkan upah dari Tuhan atau dari upah dari manusia? Kita tinggal milih. Kalau saya upah dari Tuhan Bapak Ibu. Lakukan tersembunyi namun benar dan tepat dan sesuai. Waktu kita melakukan sesuatu terang-terangan tapi Tuhan temukan ini kamu sedang tidak lakukan dengan benar kata Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Artinya tersembunyi bukan berarti tidak ada yang lihat, ada yang lihat, ada Tuhan yang melihat Bapak Ibu dari apa yang semua yang kita lakukan. Makanya kita sungguh bersyukur. Makanya ketika
Pak Ishak sampaikan pesan kemarin, aduh saya kayak tertemplak Bapak Ibu. Maksudnya saya langsung lihat tentang pelayanan saya, kehidupan saya. Iya. Apa yang saya lakukan, iya. Tanpa disadari ya, tiba-tiba Tuhan kasih pesan itu sebagai sebuah peringatan. Ya kalau Tuhan gak kasih ini kita aman-aman aja. Dengan adanya pesan ini membuat kita iya. Waktu kita sedang melakukan sesuatu, ini saya lakukan untuk siapa nih? Nah gitu. Nah kita lihat Kolose pasal 3 Bapak Ibu. Ini yang harus mendasari kita Bapak Ibu untuk melakukan segala sesuatu. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? Apapun juga yang kamu perbuat. Kalau apapun juga artinya apa Bapak Ibu? Apa saja, betul ya? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Perbuatlah dengan, ini ngomong hati lagi, segenap hati. Kalau kita nggak ngomong setengah-setengah hati, segenap hati. Ini berbicara tentang wilayah hati kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Ini dasar kita melakukan segala sesuatu. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Waktu kita melayani, kita lakukan untuk Tuhan. Waktu kita memberi, waktu kita menolong, lakukan untuk Tuhan gitu. Jangan kita memberi, wah saya dapat apa? Saya melayani, saya dapat apa? Saya beribadah, Tuhan saya dapat apa? Bukan untuk manusia kata Tuhan. Jadi apapun yang kita berbuat Bapak Ibu ya. Di inti pesan Tuhan, lakukan dengan tepat benar. Dengan tulus. Tanpa ada agenda apapun di balik apapun yang kita lakukan ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar motivasi kita tetap lurus di hadapan Tuhan? Ada 2 bagian ya, bagian A sampai B Bapak Ibu ya. Yang pertama gini Bapak Ibu. Kita harus mengkoreksi hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Setiap waktu Bapak. Kita harus mengkoreksi. Jika ada yang salah segera berbalik dan luruskan. Kita mau belajar kepada pribadi Daud Bapak Ibu. Wow, Daud tuh dahsyat Bapak Ibu. Diminta diselidiki hatinya sama Tuhan ya. Ya, kita mari lihat Mazmur 26 Bapak Ibu ya. Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. Ini begitu dahsyatnya pribadi Daud ini Bapak Ibu. Berbicara tentang wilayah hati, Daud itu lurus banget saya lihat gitu. Ketika dikatakan gini Bapak Ibu ya. Dikatakan ayat 2 ya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Saya suka kata ujungnya ini. Dan aku hidup dalam kebenaran. Dasarnya adalah kebenaran Tuhan itulah yang dihidupin. Jadi waktu melakukan segala sesuatu dasarnya mesti jelas. Dasarnya adalah kebenaran itu harus menguasai kita. Apa yang Daud minta? Selidiki batin. Selidiki hati. Kita paling ngerti lah sendiri Bapak Ibu. Waktu kita melakukan sesuatu, kita paling ngerti lah. Waktu kita melakukan sesuatu, adalah yang timbul dalam hati kita pasti ada. Ada banyak pertanyaan kok. Ya, ketika saya lakukan sesuatu, ini gimana nih? Orang lain mungkin gak tahu, tapi kita tahu sebenarnya. Pak Ishak sampaikan tentang tangan kiri gak boleh tahu. Itu. Ngomong di dalam. Jangan sampai ketika Tuhan berbicara tentang hal ini kepada setiap kita, kita abai loh Bapak Ibu. Ini sebagai sebuah peringatan buat setiap kita. Ingat ya, pesan ini terus berlangsung di dalam kehidupan setiap kita. Ini akan terus mengingatkan setiap kita sampai kapanpun. Ya untuk melakukan segala sesuatu dengan dengan segala kehati-hatian Bapak. Tuhan mau kita memiliki motivasi yang benar Bapak Ibu. Itu dahsyat banget buat kita ya. Jadi kita harus putuskan. Ya. Tugas kita putuskan hari ini Bapak Ibu. Ya. Kita responi firman Tuhan ini atau tidak. Kita responi pesan Tuhan ini atau tidak. Ya. Saya percaya setiap kita meresponinya. Dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Itu bagian A ya. Bagian kedua Bapak Ibu. Kita harus membiasakan diri dituntun oleh kebenaran itu sendiri. Apa sih tujuannya? Tujuannya sederhana. Supaya setiap apapun yang kita lakukan itu tepat dan benar Bapak Ibu. Kita tidak boleh kita tidak boleh sekarang ketika Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Kita tidak boleh lagi langsung kita acuh terhadap ini kan nggak apa-apa lah udah.
Padahal ada sesuatu yang ketika kita lakukan sesuatu, ada sesuatu yang kita ingin gitu. Makanya saya katakan tanpa ada kemunafikan tuh itu. Karena Tuhan memberikan sebuah peringatan buat setiap kita Bapak Ibu. Roma pasal 11 ayat 36. Ini ayat terakhir Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 11 ayat 36? Dikatakan gini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Pak Ishak sampaikan di poin itu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan yang harus dimuliakan bukan kita. Dikatakan apa? Dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu, kita sama-sama renungkan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Lakukan perbuatan kebenaran dengan landasan yang kuat dan benar. Tanpa ada kemunafikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.